HP Xiaomi dan Poco sih udah terkenal banget dengan kata spek bintang 5, harga kaki 5. Anjay. Nah sekarang mirip kayak Infinix, mereka juga lagi turun loh harganya, udah gitu masih worth it semua lagi. Nah semua HP itu udah nih dirangkum dalam 7 HP Xiaomi dan Poco turun harga awal tahun ini. Check it out. Di urutan pertama buat deretan HP Xiaomi dan Poco turun harga ada Poco M4 Pro, yang mana di awal perilisan smartphone ini dibanderol dengan harga 3,4 jutaan. Udah turun harga sampai 1,1 jutaan. Sekarang jadi dibanderol 2,3 jutaan loh. Beralih ke performanya, Poco M4 Pro pakai chipset MediaTek Helio G96 yang dilengkapi juga dengan refresh rate 90Hz. Supaya kita bisa ngelibas semua game berat nih Pricebook Mania. Kita bisa lihat dari Afif yang udah nyobain semua game tersebut. Overall, doi puas banget loh sama HP ini. Oh ya, satu lagi. Kalau di Poco M4 Pro, kamu udah bisa dapetin sampai 33 watt guys. Pindah ke sektor layar, smartphone ini punya layar seluas 6,43 inci beresolusi FHD+ dengan panel AMOLED 90Hz. Selain itu, proteksinya pun juga udah menggunakan perlindungan dari Corning Gorilla Glass 3. Nah, yang Afif rasain juga waktu ngerasain layarnya sambil nge-game, ternyata layarnya cukup colorful. Detailnya juga lumayan dapet kok. Terus kalau kita lihat dari video reviewer lain, layarnya juga terlihat cukup nyaman untuk menonton film. Kemudian dari segi kamera, emang nggak terlalu wah banget, tapi Poco tetap pengen kasih gambar yang detail dan tajam dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel. Selain itu, dua kamera lainnya beresolusi 8 megapiksel ultra wide kamera dan 2 megapiksel makro kamera. Gak kalah juga untuk bagian selfie kameranya yang udah 16 megapiksel. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M4 Pro ada di sini berikut. Masuk ke produk kedua, smartphone mid-range yang banyak disukai Mi fans lagi turun harga, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G. Punya banyak banget kelebihan untuk di range harganya. Pertama adalah kualitas kameranya, yang meskipun resolusinya cuma 50 megapiksel, tapi sudah menggunakan sensor Sony IMX766, sehingga mampu menghasilkan foto yang cukup berkualitas. Terus nih, buat kamu yang hobi main game atau yang emang produktif banget kalau pakai HP, Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8GB plus 5GB RAM expansion serta internal memori UFS 2.2 seluas 256GB. Nah, untuk pengujiannya kita lihat dari ictfix.net. Kalau Redmi Note 12 Pro 5G ini bisa memainkan game Genshin Impact di 40-an FPS. Untuk settingan grafis default 60 FPS. Masih terbilang baik untuk main Genshin Impact, tapi masih ada beberapa kali stuttering waktu main. Untuk kebutuhan multimedia pun menurut media, Redmi Note 12 Pro 5G ini juga nggak kalah menawan berkat panel POLED 120Hz yang dibawanya, lengkap dengan sertifikasi HDR10+ dengan color gamut mode DCI P3. Gak lupa juga nih, kalau Xiaomi juga menyematkan sertifikasi Dolby Vision, Dolby Atmos, hingga teknologi Hi-Res Audio plus 3,5 mm audio jack yang bisa memanjakan kuping kamu pas pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia harian. Dan harga terupdate-nya saat ini hanya 3,7 jutaan untuk varian 8/256GB. Padahal waktu awal rilis harganya 4,5 jutaan loh. Artinya udah turun 800 ribuan. Jadi kalau kalian tertarik, linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang kita ganti ke seri flagship Xiaomi, yaitu Xiaomi 12 Pro. Buat kalian yang belum tahu, kalau perbedaan dari Xiaomi 12 reguler dengan yang Pro ini beneran jumplang banget loh. Karena pihak Xiaomi Indonesia sendiri nggak nanggung-nanggung upgrade beberapa spek di Xiaomi 12 Pro, mulai dari layar sampai ke kamera. Di awal perilisannya, Xiaomi 12 Pro dibanderol dengan harga 12,9 jutaan untuk varian 12/256GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga 2,4 jutaan guys. Sekarang udah dibanderol jadi 10,5 jutaan aja. Nah, Xiaomi 12 Pro punya ukuran layar 0,5 inci lebih lebar dari Xiaomi 12 reguler. Meskipun sayangnya untuk kualitas visual ternyata ada penurunan di HP ini dari Xiaomi 12 reguler. Soalnya panel layar Xiaomi 12 Pro jadi AMOLED aja. Tapi untungnya resolusi layarnya justru meningkat jadi WQHD+. Ini sih masih wajar ya, dimana tiap produk pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kita bahas kameranya, udah jelas banget Xiaomi 12 Pro
pasti unggul. Soalnya nih, tiap konfigurasi kameranya punya sensor yang lebih tinggi dari Xiaomi 12 reguler. Smartphone ini punya sensor triplet 50 megapiksel dengan lensa yang berbeda nih. Ada lensa wide, lensa ultra wide, dan lensa telefoto. Dulu, host Pricebook yang namanya Hilmi pernah ngetes kameranya. Nah, berikut hasilnya. Lanjut, kalau untuk urusan gamingnya nih, main PUBG Mobile atau Genshin Impact, semuanya udah mulus banget kok grafisnya. Hilmi juga nggak nemuin keluhan sama sekali pas gaming dengan smartphone yang satu ini. Ya mungkin berkat Snapdragon 8 Gen 1-nya yang bikin performa sih nggak kaleng-kaleng. Kalau performa secara di atas kertas sih, Xiaomi 12 Pro ini berhasil dapetin skor Antutu versi 9 sebesar 960 ribuan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 12 Pro, kamu bisa cek di scene berikut. Pindah lagi ke brand Poco yang emang lagi banyak banget turun harganya. Kita mulai dari Poco X5 5G ya, dan sepertinya akan turun ke 2 jutaan nih sebentar lagi. Oke, masuk ke pembahasannya. Bang Bewok pernah loh gaming tes smartphone ini. Yang pertama, Bang Bewok main game Mobile Legends di settingan tertinggi dan main hampir 2 jam lebih. Sama sekali Bang Bewok gak nemuin kendala waktu main Mobile Legends di Poco X5 5G. Terus Bang Bewok main PUBG Mobile di settingan tertinggi yaitu HD High. Selama 2 jam main sih, Bang Bewok komennya tuh kayak gini guys. Gue sih personally cukup puas ya, soalnya ngerender gambarnya tuh cepet, walaupun frame dropnya sih suka muncul beberapa kali, cuman nggak terlalu ganggu banget. Dan terakhir main Apex Legends, Bang Bewok bisa dapetin FPS rata-rata 40-an FPS. Mainnya juga di grafis normal dengan frame rate very high. Dan Bang Bewok menghabiskan baterai 40% dalam waktu 3 jam saat main Apex Legends. Selain untuk game, smartphone ini juga cocok banget kok untuk digunakan jadi daily driver. Soalnya udah pakai layar AMOLED yang menjadi salah satu peningkatan dari Poco X3 NFC. Untuk refresh rate layarnya juga udah 120 Hz kan. Scrolling sosmed mah geleser pisan pokoknya mah. Terus layarnya juga udah berukuran 6,67 inci Full HD Plus atau 2400 x 1080 pixel. Nah saat ini harganya udah turun 800 ribuan loh. Waktu rilis dibanderol 3,8 jutaan untuk varian yang 8/256 GB. Sekarang hanya 3 jutaan aja. Wah bakalan makin turun sih ini 1-2 bulan ke depan. Apalagi Poco X6 sekarang udah rilis kan. Waktunya beli ini sih. Apakah kamu tertarik dengan smartphone satu ini? Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya ya. Di daftar selanjutnya kita ke seri F-nya Poco yang lagi turun harga juga nih Pricebook Mania, yaitu Poco F4 GT. Smartphone yang udah pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ini enak banget buat main game guys, kayak Genshin Impact atau PUBG Mobile. Soalnya doi bisa ngejalanin game ini secara smooth banget. Waktu di tes Genshin Impact di settingan high 60 fps, ternyata Poco F4 GT bisa dapetin sekitar 40 fps aja waktu lari. Tapi begitu masuk mode war, FPS-nya turun jadi sekitar 35-an. Apalagi pas keluarin skill. Kayaknya emang karena animasinya agak berat di Genshin Impact sih. Terus waktu diajak main PUBG, Poco F4 GT udah bisa buka settingan grafis HDR Extreme 60 fps. Bahkan settingan Ultra HD juga bisa dan bisa dapetin refresh rate Ultra 40 fps. Oh ya, kamu juga nggak usah khawatir kalau pas di tengah main game baterai kalian habis. Soalnya Poco F4 GT ini punya baterai 4700 mAh dengan 120 watt hypercharge. Dan katanya cuma butuh 17 menit buat charge dari 0 sampai full. Gila nggak tuh? Dan harganya waktu pertama kali dirilis dibanderol 8,9 jutaan untuk varian 12/256 GB. Saat ini sudah mengalami penurunan 1,7 jutaan menjadi 7,2 jutaan aja guys. Jadi buat kalian yang tertarik, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Nah, kalau seri F dan X dari Poco udah turun harga, kali ini ada seri M-nya, yaitu Poco M5. Alasan utama kenapa smartphone ini turun harga, ya karena Poco M6 udah rilis di Indonesia. Secara performa di atas kertas, Poco M5 bisa dapetin skor Antutu benchmark mencapai 316.305 poin. Hal tersebut jelas nggak lepas dari peran besar chipset gaming terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G99. Nah, kalau performa gaming secara realnya gimana? Untuk game
PUBG Mobile, settingannya cuma mentok di HD High aja. Nih dia saranin sih main di settingan Smooth Ultra aja, karena bisa jauh lebih lancar dan nyaman di 40 fps. Gak jauh berbeda kondisinya pas HP ini dites buat mainin game Apex Legends di settingan grafis normal dan frame rate normal. Hasilnya, Poco M5 bisa memainkan game Apex Legends dengan kondisi minim frame drop. Sebagai tambahan, Poco juga nggak pelit loh buat ngasih fitur lebih di HP ini, karena selain sudah memiliki fitur NFC, smartphone satu ini juga disematkan teknologi IR Blaster khas Xiaomi yang berfungsi untuk menjadi pengganti remote serbaguna. Kalau buat harganya, Poco M5 saat ini dibanderol 1,4 jutaan untuk varian 4/128GB. Udah turun 800 ribuan dari harga waktu awal rilisnya yang 2,2 jutaan. Nah, langsung kepoin aja ya spesifikasi dan harga terupdate-nya dari Poco M5 di scene berikut. Gimana nih, HP incaran kalian udah turun harga belum? Dan buat kamu yang masih nonton sampai produk terakhir nih dia mau minta saran dong. Kira-kira kita next video bahas apa lagi ya? Bisa banget loh sarannya kamu tulis di kolom komentar. Untuk produk yang terakhir ada salah satu HP flagship dengan embel-embel Ultra di belakangnya, yaitu Xiaomi 11 Ultra. Buat kamu yang rezekinya berlimpah dan pengen nyicipin smartphone ini, nggak ada salahnya kok. Pada saat awal perilisannya di Indonesia, Xiaomi 11 Ultra dibanderol dengan harga 17 juta. Sudah mengalami penurunan harga hingga 2,6 jutaan, sekarang dibanderol jadi 14,4 jutaan. Kita coba bahas sektor layarnya dulu kali ya. Dimana doi udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang ngejamin layar kamu dari goresan kecil yang nggak disengaja maupun disengaja. Mau extreme test? Silahkan, coba aja goresin pakai benda tajam. Dijamin masih kuat. Udah gitu bezelnya yang makin tipis dan punya bentuk curve design yang bikin Xiaomi 11 Ultra semakin kelihatan mewahnya. Kamu pun bisa nonton drakor kesayangan dengan resolusi full display serta tone warna yang bisa mendukung tampilan yang lagi diputar. Ini berkat spek layarnya juga loh, dimana layarnya ini udah pakai resolusi WQHD Plus AMOLED 120Hz. Tapi ada satu catatan yang harus kamu perhatiin, karena pada saat awal perilisannya smartphone ini dijual terbatas, yang mana diundang eksklusif lewat email di tahun 2021 silam. Kemungkinan besar kamu harus cepet-cepet beli sebelum kehabisan lagi. Jadi jangan heran kalau di tahun 2024 harganya masih setinggi langit guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 11 Ultra ada di scene berikut. Ini dia izin pamit ya guys ya. Ciao Bella!